Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan kesehatan, umur panjang serta murah rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, pada kesempatan kali ini di video ini atau di channel ini nanti aku bakal ceritain beberapa kisah yang sedikit mengerikan ya, atau sedikit horor gitu, yang sering kita alamin di kehidupan kita. Baik kisah yang sering aku alamin atau kisah-kisah dari teman-teman aku yang mereka share kepada aku share juga di sini. Oke, mungkin bagi teman-teman yang nggak bisa nonton film yang sedikit horor atau yang sedikit mengerikan, film hantu gitu ya, boleh untuk jangan menonton video ini karena nanti di video ini juga aku bakal memasukkan beberapa foto yang sedikit mengerikan juga biar mendukung isi cerita yang akan aku ceritakan tersebut. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai ke cerita pertama. Cerita pertama ini datang dari salah satu teman aku atau salah satu tetangga aku juga. Nah, bapaknya teman aku kita bilang namanya Pak Ahmad dan teman aku ini namanya si Adi gitu ya. Pak Ahmad ini dia kerjanya bertani guys. Dia tuh berkebun buah semangka di laut. Yang beda sama orang-orang biasanya kan biasa orang sering berkebun kayak di daerah pegunungan gitu ya. Tapi Pak Ahmad ini dia berkebun agak dekat ke laut gitu loh guys, agak dekat ke laut gitu ya. Ini lautnya kan bukan kayak pantai pada umumnya yang banyak orang, nggak ada. Ini pantainya kan kayak pantai pedesaan gitu yang di desa gitu ya, nggak ada orang yang ke sana gitu. Jadi kan agak lumayan sepi ya, nggak ada orang. Makanya Pak Ahmad dia berkebun di situ, di pinggir-pinggir pantai itu gitu kan. Cuman agak jauh dari pantainya. Kan pokoknya di dekat laut lah kita bilang ya. Biasa kan yang sering nyiram buah semangka atau yang jenguk-jenguk buah semangka di kebun kan Pak Ahmad. Nah, pada suatu hari Pak Ahmadnya kan lagi nggak enak badan guys, dia di rumah sakit dia kan. Datanglah anaknya si Adi teman aku. Pas si Adi sampai ke kebun dia kan, dia lihat buah semangkanya udah agak lumayan besar-besar gitu ya, semangkanya udah agak lumayan besar-besar. Nah, si Adi kan inisiatif dia buat buah semangka yang besar-besar ini ditanam ke dalam tanah gitu biar nggak ada orang yang nyuri. Biasa kan ada di situ kan gelap di kebun itu kan. Pak Ahmad dia nggak tidur di sana karena kan siapa yang berani tidur di laut gitu ya, yang nggak ada orang sama sekali, sepi gitu kan di laut. Makanya si Adi dia berinisiatif buat buah semangka yang agak besar-besar ini dia mau tanam ke dalam tanah. Tapi enak juga sih karena kan tanahnya kan tanah tanah pasir kayak tanah laut gitu, tanah yang kayak gula pasir gitu ya, tanah laut. Nah, si Adi ini dia mau tanam buah semangka ke dalam tanah itu. Nah, kan ada juga perkebunan si Adi yang sebelah sana di pojok sana kan dia nggak ada tanah ini, nggak cukup tanah kayak tanah gula pasir gitu, tanah laut gitu, tanah pantai gitu kan, nggak cukup tanahnya. Si Adi mau ngambil tanah di luar kebun dia, mau dimasukin ke dalam kebun dia biar biar buah semangka yang udah besar-besar yang di pinggir sana bisa juga ditanam ke dalam tanah. Karena kan yang di pojok-pojok sana kan buah semangka tanahnya kayak tanah keras gitu loh guys, nggak bisa ditanam semangkanya karena kan tanahnya keras. Kalau yang sebelah sana yang lumayan dekat sama laut kan tanahnya enak, tanah laut gitu, tanah yang kayak gula pasir gitu kan, gampang kok misalnya kita mau tanam buah semangka dalam tanah itu. Nah, pas si Adi keluar keluar dari kebun dia mau ngambil tanah di luar kebun dia gitu kan, tanah kayak gelap pasir gitu ya, tanah pantai gitu. Pas si Adi keluar itu dia kan cangkul mau dimasukin ke dalam karung gitu ya. Pas dia cangkul 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 tiba-tiba dia kayak terdengar di cangkulnya itu kan kayak terdengar kayak kena batu gitu loh guys, karena cangkulnya kayak kena batu. Dia kan kayak nggak open gitu kan, dia buka-buka udah nggak ada kan. Pas si Adi cangkul kan, pas dia cangkul yang kedua, nah, tiba-tiba terdengar lagi suara kayak suara batu gitu, kena batu kan, cangkulnya kayak kena batu. Pas si Adi tarik, rupanya yang kena bukan batu guys, tapi tengkorak. Itu tengkorak manusia guys, tengkorak manusia kan, kita nggak tahu tengkorak siapa, tapi yang jelas itu tengkorak manusia yang kena di cangkulnya si Adi. Si Adi kan dia agak lumayan takut juga ya, dia kan aku bilang juga teman aku ini dia agak penakut gitu kan. Waktu dia habis lihat tengkorak itu yang udah ditarik sama dia kan, dia nggak tanam balik tengkorak itu, dia langsung lari pulang ke rumah. Kita bilang sekitar udah jam kayak 6 lebih loh guys, udah agak gelap juga kan, udah sekitar jam 6 lebih lah, tapi belum azan maghrib belum gitu kan, udah sore lah kita bilang. Terus pada malamnya guys dia meriang gitu kan. Pas meriang pada malam itu hujannya deras, kayak nggak tahu, pokoknya hujannya deras gitu kan. Si Adi dia meriang, dia panas dingin gitu kan. Tiba-tiba si Adi pas tidur dia mimpi guys, dia kayak ke kebun itu lagi, ke kebun dia di pantai gitu ya, dia ke kebun itu, tapi di sana banyak kayak zombie manusia yang setengah hidup setengah mati, kita bilang lah kayak zombie yang dia dikelilingin banyak zombie di situ kan. Nah, si Adi penasaran, dia kok bisa nih, siapa nih orang-orang semua ini kayak mayat hidup gitu kan, kayak zombie gitu.
Kemudian si Adi dia terbangun, dia kaget gitu, kok ngapain aku, kenapa ya aku mimpi itu gitu kan. Dibilanglah sama orang tuanya gitu. Setelah itu si Adi minum obat langsung tidur, nggak ada lagi. Nah keesokan malam kedua, besoknya kan si Adi dia nggak kesana lagi, dia masih takut. Dia belum cerita nih sama ayahnya soal yang tengkorak kemarin tuh kan. Nah pada malam kedua guys, pada malam kedua si Adi dia masih sakit, dia pokoknya kan udah sembuh, cuma nggak sembuh total, dia kayak masih ada pusing-pusing gitu kan. Nah Pak Ahmad kan dia masih sakit juga, dia nggak sempat jenguk semangkanya yang di sana di pantai, dia nggak sempat juga karena kan dia masih sakit juga. Jadi kan pokoknya pada hari itu, pada hari kedua itu nggak ada seorang pun yang jenguk, yang nyiram tanaman semangka di laut, nggak ada gitu kan. Nah pada malam kedua itu udah nggak turun hujan, nggak ada kayak malam biasanya lah kan. Pada malam kedua tiba-tiba si Adi kan lagi main game, si Adi lagi main game di kamar dia kan. Pokoknya di depan kamarnya itu, di pinggir, di sebelah kanan dia kan kayak ada apa tuh, di sebelah kanan dia ada itu loh guys, ada lemari. Nah si Adi kan lagi main game, dia berbaring kan, main game di kasur dia kan, di sebelah kanan ada lemari di situ kan. Dia kayak ada yang lihat dia. Kita kan misal nih kita lagi duduk, terus ada kayak orang liatin kita kan kayak merasa siapa sih yang lagi liatin aku, kan merasa kayak gitu kan. Aku sering kayak gitu kalau misalnya ada orang-orang yang liatin aku gitu kan. Nah si Adi dia sambil duduk main game di kamarnya, di kasur dia mikir kayak ada yang liatin dia. Pas si Adi lihat ke apa, ke lemari dia, di lemari dia lihat, bukan ke atas ya, ke lemari dia lihat kayak ada kaki, tuh enggak, kaki manusia. Habis itu si Adi lihat ke atas lemari, rupanya itu perempuan guys. Itu perempuan, itu kuntilanak guys, kuntilanak yang apa tuh, kuntilanak nggak tuh deh, pokoknya kan kuntilanak itu dia perempuan itu yang rambutnya kayak apa tuh, kayak berdarah-darah ya. Yang si Adi bilang kan leher si perempuan itu kayak digores sebelah, kayak digorok sama orang sebelah, cuman yang putus ini apa, nggak putus, cuman kan sebelah, nampak darahnya kan yang ngalir cuma sebelah doang ini. Nah yang darahnya cuma sebelah doang yang ngalir gitu kan. Si Adi lihat rambutnya panjang gitu kan, kuntilanak itu. Nah si Adi kan dia kayak apa, dia kayak manggil, dia teriak, tapi sambil si Adi teriak orang tuanya nggak bisa dengar, nggak tahu kenapa gitu kan. Sambil si Adi kan langsung kayak mau lari, dia takut, karena takut dia lari. Pokoknya dia kayak duduk aja di kamarnya, dia sampai liatin itu kuntilanak itu di atas lemari dia kan. Dia udah teriak nih, tapi orang tuanya nggak ada datang, padahal orang tuanya lagi nonton di TV di depan kamar dia, tapi nggak tahu si Adi udah teriak itu kan, nggak tahu pokoknya. Kemudian si Adi pingsan katanya guys, si Adi ini pingsan teman aku. Terus kan datanglah mama dia kan mau jenguk si Adi ke kamar dia kan. Pas dijenguk si Adi udah nggak sadarkan diri, dia udah pingsan guys. Dibangun sama mamanya, kenapa kamu kan? Nggak ada mak, nggak ada papa. Tadi kan aku kayak merasa pusing, terus aku kayak ngeliat sesuatu tapi nggak apa-apa. Dia nggak bilang sama mamanya kalau misalnya dia lagi lihat kuntilanak itu guys. Gitu kan, dia nggak bilang. Dia dikasih, kamu udah minum obat belum, kata mamanya kan. Belum mak. Habis itu dia minum obat, kemudian dia tidur. Nah kemudian besoknya kan si Adi bilang nih sama ayahnya gitu kan. Si Adi bilang sama ayahnya, ya kemarin kan aku ke pantai, ke laut kan. Aku kan niat, aku kan di kebun kita kan ada buah semangka yang udah besar-besar. Aku rencana kan mau tanam buah semangka itu ke dalam tanah gitu. Tiba-tiba kan aku mau ngambil tanah di luar kebun. Pas aku cangkul itu kayak ada suara tengkorak, aku nemu kayak tengkorak gitu loh ya gitu kan. Di mana? Terus kamu apain tengkorak itu gitu kan. Ya aku biarin aja, aku nggak tanam balik. Kok bisa kamu nggak tanam balik gitu kan. Aduh, ayah juga nggak bisa ke sana sekarang. Pokoknya kan ayah dia nggak bisa ke kebun itu hari itu kan. Ayah dia kayak ada acara kampung gitu. Ayah dia ke acara kampung itu gitu kan, ke acara desanya dia, kayak ada salah satu acara yang diadakan di desa itu kan. Jadi ayahnya si Ahmad dia nggak bisa ke kebun, dia pergi ke desa itu, ke desanya itu ada acara. Nah pada malam ketiga, ini udah malam lagi kan, pada malam ketiga kemudian si Adi mimpi lagi guys. Nah pada malam ketiga ini turun lagi hujan deras guys, si Adi mimpi lagi nih. Si Adi mimpi kalau dia ke itu lagi, si Adi ke kebun dia lagi, tapi masih sama kayak mimpi si Adi di malam pertama. Dia kan kayak dikelilingi banyak zombie. Nah pada saat si Adi keliling itu, dilihat, kenapa nih aku mimpi kayak gini lagi gitu kan. Dia mimpi nih, dia ngomong dalam mimpi gitu kan, kenapa nih kok bisa banyak manusia yang kayak zombie nih, kenapa aku dikelilingi banyak manusia yang setengah hidup setengah mati gitu kan, kayak zombie gitu. Nah
pas si Adi balik ke belakang, rupanya ada satu wanita yang kayak zombie juga. Wanita itu liatin ke si Adi, melotot ke mata si Adi. Melotot ke mata si Adi. Dibilang sama arwah itu, sama zombie itu ya, dibilang sama zombie itu, tanam aku kembali. Gitu dibilang sama arwah itu. Tanam aku kembali, dibilang gitu kan. Kemudian si Adi terbangun terkejut, dia langsung lari ke ayahnya, dibilang gitu kan. Dia langsung lari ke ayahnya. Dibilang sama ayahnya. Kemudian pada keesokan harinya datanglah Pak Ahmad. Pak Ahmad dia kan, si Adi gak berani nih datang lagi ke kebun dia kan. Pergilah Pak Ahmad ke nengok kebun dia kan. Pas Pak Ahmad sampai ke situ, rupanya masih ada tengkorak itu guys. Masih ada tengkorak itu yang masih terbentang di atas tanah itu, nggak ditanam sama si Adi. Karena kan si Adi takut kemarin itu kan. Pas dia cangkul kan ketarik itu tengkoraknya ke atas kan. Si Adi gak tanam balik nih. Rupanya maksud arwah itu nyuruh si Adi buat tanam balik jasad dia. Jasad arwah itu yang si Adi cangkul kemarin itu kan. Itu kemudian Pak Ahmad tanam kembali arwahnya itu, dan setelah hari itu si Adi nggak pernah mimpi lagi tentang itu. Makanya kan aku bilang juga sama teman-teman semuanya di sini ya, mungkin ada teman-teman yang ngalamin keadaan yang seperti ini, kalau bisa kan jangan langsung dibiarkan seperti ini ya. Kalau misalnya ada juga kena kayak tengkorak gitu ya, sambil nyangkul gitu kan, ketarik ke atas, itu kalau bisa kan ditanam dulu, jangan dibiarkan begitu. Otomatis kan si arwah ini kan dia nyuruh juga tanam balik arwah dia yang udah kita tarik yang tadi itu kan. Gitu. Ini pesannya buat teman-teman. Oke teman-teman, untuk cerita pertama kita cukup sampai di sini. Nanti bakal aku sambung juga di beberapa cerita selanjutnya ya, di pertemuan kita selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komennya ya guys. Mohon bantuannya, semoga aku bisa bikin video-video di cerita-cerita berikutnya gitu ya. Oke, mungkin sama teman-teman juga ada ngalamin beberapa kisah yang sedikit mengerikan juga, yang mungkin teman-teman juga mau share kepada aku, biar aku share juga di sini. Teman-teman bisa kirim ke email aku ya, emailnya aku terus di bawah, kirim aja ke situ. Nanti bakal aku cerita juga di sini kisah-kisah yang teman-teman alamin gitu ya. Oke, sekian untuk cerita pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.